Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Presiden Real Madrid masukkan Bastoni ke daftar incaran utama era Mourinho. Real Madrid mulai bergerak agresif menyusun proyek baru jelang musim depan, dan salah satu nama yang kini masuk radar utama adalah bek Inter Milan, Alessandro Bastoni. Menurut laporan dari program Radio Coop, Bastoni masuk dalam daftar pemain incaran yang diinginkan oleh proyek baru Jose Mourinho di Santiago Bernabeu. Kabar ini muncul di tengah proses pemilihan presiden klub dan penunjukan resmi pelatih baru Real Madrid, namun aktivitas transfer Los Blancos disebut sudah mulai berjalan di balik layar. Jurnalis Spanyol, Juanma Castano, mengungkap bahwa Presiden Real Madrid, Florentino Perez, sudah memiliki beberapa target besar untuk memperkuat skuad, dan nama Alessandro Bastoni disebut termasuk dalam daftar prioritas. Florentino Perez menyukai Joao Neves, Bastoni, dan kemungkinan pemulangan Victor Munoz, ujar Juanma Castano di Coop. Pedula, Oktri restui Inter kejar Palestra, Atalanta patok harga selangit. Jurnalis transfer Italia, Alfredo Pedula menyebut Inter Milan sangat serius mengejar Marco Palestra, dan bahkan sudah mendapat dukungan penuh dari pemilik klub, Oktri. Inter melihat Marco Palestra sebagai salah satu investasi penting untuk masa depan klub. Beberapa faktor yang membuat Palestra sangat diminati. Usia muda dengan potensi besar, fleksibilitas bermain di sisi lapangan. Kualitas teknik dan fisik yang menjanjikan cocok dengan proyek jangka panjang Inter. Meski dikenal tidak mudah melepas pemain penting, Atalanta disebut terbuka untuk menjual Palestra pada musim panas ini. Namun, klub asal Bergamo tersebut memasang harga yang sangat tinggi. Menurut Pedula, Atalanta meminta angka lebih dekat ke 50 juta euro dibanding 45 juta euro. Negosiasi akan berpusat pada detail nilai transfer. Klub ingin memaksimalkan keuntungan dari pemain muda mereka. Situasi ini membuat proses transfer diprediksi tidak akan mudah. Bayern Munich mulai negosiasi untuk Bisek, Inter pasang harga 40 juta euro. Bayern Munich dikabarkan sudah bergerak untuk mencoba merekrut bek Inter Milan, Jan Bisek. Menurut laporan jurnalis Sport Bild, Christian Falk melalui podcast Bayer Insider, ketertarikan Bayer pada Bisek bukan sekadar rumor. Klub raksasa Bundesliga tersebut bahkan sudah memulai komunikasi awal dengan pihak Inter. Laporan tersebut menyebut bahwa Bayer telah melakukan pendekatan awal kepada Inter Milan untuk menanyakan harga sang bek. Manajemen Inter disebut tidak menutup pintu dan siap duduk di meja negosiasi jika ada tawaran di kisaran 40 juta euro. Angka tersebut dianggap sebagai titik awal pembicaraan untuk salah satu bek muda paling menjanjikan di Serie A. Meski terbuka untuk negosiasi, Inter Milan tidak akan melepas Bisek dengan harga rendah. Bek asal Jerman tersebut menjadi bagian penting dalam rotasi tim dan diproyeksikan sebagai aset jangka panjang. Namun seperti biasa di sepak bola modern, tawaran besar dari klub seperti Bayer selalu bisa mengubah situasi dengan cepat. Inter semakin dekat rekrut Curtis Jones, selisih harga dengan Liverpool kian menipis. Inter Milan dikabarkan semakin dekat mencapai kesepakatan dengan Liverpool untuk transfer gelandang Curtis Jones. Laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa selisih antara penawaran Inter dan harga yang diminta Liverpool semakin menyempit. Dalam beberapa hari terakhir, perwakilan Inter Milan dan Liverpool bertemu untuk membahas transfer Curtis Jones. Meski belum menghasilkan kesepakatan final, pertemuan tersebut menghasilkan kemajuan signifikan dalam negosiasi penurunan selisih harga. Sinyal positif dari kedua pihak. Kesepakatan kini disebut hanya tinggal menunggu detail akhir. Jarak antara Inter dan Liverpool untuk Curtis Jones semakin menyempit. Pihak Nerazzurri siap menaikkan tawaran dari 20 juta euro menjadi 25 juta euro termasuk bonus untuk merekrut gelandang asal Inggris tersebut.
Sedangkan Liverpool meminta sekitar 30 juta euro, plus persentase dari penjualan berikutnya. Namun kedua klub disebut mulai mencari titik tengah, agar kesepakatan bisa segera tercapai. Inter sudah hubungi agen Konate, namun tuntutan gaji terlalu tinggi. Inter Milan dikabarkan sudah melakukan kontak awal dengan agen Ibrahima Konate setelah bek Liverpool itu disebut tidak akan memperpanjang kontraknya dan berpeluang tersedia secara gratis di musim panas 2026. Menurut laporan FVC Internews, Inter telah melakukan kontak awal dengan agen sang pemain setelah muncul kabar retaknya hubungan Konate dengan Liverpool. Bek asal Prancis itu tidak akan memperpanjang kontraknya bersama The Reds, membuka peluang besar bagi klub-klub elit Eropa untuk memburunya secara gratis. Namun meski terdengar seperti kesempatan emas ala BP Marotta, kenyataannya transfer ini jauh dari kata mudah. Dalam beberapa jam terakhir, media Inggris ramai memberitakan adanya keretakan hubungan antara Ibrahima Konate dan Liverpool, padahal pada April lalu situasi masih terlihat positif. Sang pemain bahkan sempat mengungkapkan keinginannya bertahan di Anfield. Namun kini situasinya berubah drastis, kontrak Konate yang akan habis pada tanggal 30 Juni mendatang, membuat banyak klub mulai bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terbaik Eropa secara gratis. Gleison Bremer bisa jadi penerus Acerbi di Inter Milan. Inter Milan kian santer dikaitkan dengan salah satu bek tengah terbaik Serie A, yaitu Gleison Bremer dari Juventus. Wacana ini memunculkan perdebatan besar di kalangan pengamat dan fans, apakah Bremer benar-benar sosok yang tepat untuk menjadi penerus Francesco Acerbi di lini belakang Nerazzurri. Meski secara kualitas tidak diragukan, transfer ini menyimpan banyak aspek yang perlu dipertimbangkan secara matang. Salah satu faktor yang membuat rumor ini menjadi panas adalah fakta bahwa Bremer saat ini bermain untuk Juventus, rival langsung Inter Milan di Serie A. Jika transfer ini terjadi, maka Inter akan memperkuat lini belakang secara signifikan. Juventus berpotensi melepas pemain kunci ke rival utama. Dinamika persaingan Serie A bisa berubah. Hal ini membuat banyak fans Inter masih menyikapinya dengan hati-hati. CEO Football benchmark, nilai Inter tembus 2,1 miliar euro, paling mahal di Italia. Inter Milan terus menunjukkan pertumbuhan luar biasa, bukan hanya di atas lapangan tetapi juga dari sisi bisnis dan finansial. Menurut CEO dan pendiri Football benchmark, Andrea Sartori, nilai perusahaan Inter kini telah melampaui angka fantastis 2,1 miliar euro. Angka tersebut menjadikan Nerazzurri sebagai klub dengan valuasi tertinggi di Italia, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern. Pencapaian ini menjadi simbol nyata transformasi besar, yang dilakukan klub dalam beberapa tahun terakhir. Dalam wawancaranya bersama Sky Sport, Andrea Sartori menyoroti bagaimana perkembangan Inter sangat signifikan dalam 3 tahun terakhir. Menurutnya, peningkatan tersebut terjadi baik secara relatif maupun absolut, memperlihatkan bahwa proyek pembangunan klub berjalan sangat efektif. Inter dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan luar biasa baik secara relatif maupun absolut, ujar Sartori. Tidak hanya stabil secara olahraga, Inter juga berhasil meningkatkan daya tarik komersial, nilai merek, dan kekuatan finansial secara konsisten. Zanetti, Inter raih double winners berkat kekompakan tim, Cifu bawa identitas baru Nerazzurri. Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti, menegaskan bahwa kesuksesan Nerazzurri meraih double winners musim ini bukan hasil kerja individu, melainkan buah dari kebersamaan seluruh elemen klub. Dalam wawancara bersama Fabrizio Romano di kanal YouTube miliknya, Zanetti menyoroti peran penting pelatih Christian Cifu yang dianggap berhasil membawa kembali DNA kemenangan Inter. Christian Cifu mendapat apresiasi tinggi dari manajemen setelah sukses membawa Inter tampil konsisten. Meski menghadapi musim yang tidak mudah, Zanetti menyebut bahwa keputusan klub menunjuk Cifu adalah langkah tepat karena sang pelatih,
Memahami budaya klub mampu membangun kedekatan dengan pemain memiliki pendekatan komunikasi yang efektif menurutnya, hal itu membuat para pemain lebih percaya diri dalam menghadapi tekanan. Pedula, Provedel tak mau jadi cadangan di Inter Milan. Inter Milan terus bergerak mencari tambahan di posisi penjaga gawang untuk musim depan. Salah satu nama yang masuk radar Nerazzurri adalah Ivan Provedel, kiper milik Lazio. Namun, menurut jurnalis transfer Italia Alfredo Pedula, proses menuju transfer tersebut masih jauh dari kata selesai. Penyebab utamanya adalah keraguan Provedel terhadap peran yang akan ia miliki di Inter. Inter Milan disebut semakin mantap menjadikan Josep Martinez sebagai kiper utama musim depan. Karena itu, klub kini mencari sosok berpengalaman bisa memberi persaingan sehat siap tampil saat dibutuhkan memiliki mental kuat di klub besar. Nama Ivan Provedel muncul sebagai salah satu kandidat paling menarik. Inter menyukai Provedel, tetapi dia belum mengambil keputusan karena ingin menunggu, ujar Pedula. Dia tidak ingin datang hanya untuk menjadi pelapis. Pembicaraan ini juga belum berada pada tahap yang lanjut. Di Marco bangga jadi pemain Italia pertama raih MVP Serie A, momen terindah dalam karir saya. Federico Di Marco menikmati musim yang nyaris sempurna bersama Inter Milan. Setelah membawa Nerazzurri meraih Scudetto dan Coppa Italia, pemain asal Milan itu juga resmi dinobatkan sebagai MVP Serie A. Penghargaan tersebut terasa semakin spesial karena Di Marco menjadi pemain Italia pertama yang berhasil memenangkan gelar Most Valuable Player di Serie A pada era modern. Bagi sang pemain, pencapaian ini bahkan melampaui ekspektasinya sendiri. Dalam wawancara bersama Sky Sport dari ruang trofi Inter, Federico Di Marco mengaku sangat emosional dengan penghargaan yang diraihnya. Menjadi pemain Italia pertama yang memenangkan penghargaan MVP Serie A membuat saya sangat bangga. Saya tidak menyangka bisa meraihnya, ujar Di Marco. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras. Selama bertahun-tahun bersama Inter, ini adalah buah dari apa yang telah saya lakukan selama beberapa tahun terakhir. Saya rasa ini adalah momen terindah dalam karir saya. Proyek besar Inter, saatnya naik level untuk menaklukkan Eropa. Christian Cifu telah membuktikan dirinya bukan sekadar eksperimen romantis di kursi pelatih Inter Milan. Dalam musim debutnya, ia langsung mempersembahkan Scudetto dan Coppa Italia, sekaligus mengembalikan identitas permainan Nerazzurri, solid, lapar gelar, dan disiplin. Namun, menurut pandangan L'interista, tantangan Inter sesungguhnya baru dimulai sekarang. Setelah sukses di ajang domestik, Cifu dituntut membawa Inter Milan naik level, menjadi kekuatan dominan di Liga Champions. Skuad Inter Milan saat ini sudah punya kualitas teknik tinggi, pengalaman besar di level top, struktur permainan yang jelas. Yang dibutuhkan selanjutnya bukan perubahan besar, melainkan peningkatan intensitas, tambahan fisik di lini tengah, kreativitas, duel 1 versus 1, kedalaman skuad di level tertinggi Eropa. Inilah alasan mengapa bursa transfer kali ini menjadi sangat penting bagi proyek Cifu. Inter temukan lagi senjata lama yang mematikan, tembakan jarak jauh. Inter Milan di musim ini bukan hanya tampil dominan lewat penguasaan bola, pressing, dan permainan kolektif. Ada satu elemen lama yang kembali menjadi senjata mematikan Nerazzurri, yakni tembakan jarak jauh. Di bawah arahan Christian Cifu, Inter menemukan kembali efektivitas gol dari luar kotak penalti, sesuatu yang sempat menurun dalam beberapa musim terakhir. Dan seperti biasa, sosok sentral dari cerita ini adalah Hakan Calhanoglu. Banyak pendukung Inter sepakat bahwa momen paling penting musim ini terjadi saat menghadapi AS Roma di Stadio Giuseppe Meazza, dalam laga pekan ke-31 Serie A. Dalam situasi sulit setelah jeda internasional dan tekanan besar akibat performa yang sempat menurun pada bulan Maret, Inter tertahan 1-1 dan mulai kehilangan ritme permainan. Lalu datanglah momen magis itu,
Tendangan keras jarak jauh dari Hakan Calhanoglu pada awal babak kedua menjadi titik balik pertandingan. Inter akhirnya menang 5-2 dan sejak saat itu kembali menemukan momentum perburuan gelar.